Sadar nggak sih, ada pergeseran kekuasaan besar-besaran di Timur Tengah yang lagi terjadi, tepat di depan mata kita, dan sepertinya banyak yang nggak sadar. Mari kita bedah lebih dalam. Selama ini kan kita selalu fokus ke Iran ya, tapi ternyata konflik yang paling bakal nentuin nasib Timur Tengah dekade ke depan itu diam-diam muncul dari dua negara yang nggak kita duga. Dua kekuatan terkaya di dunia Arab. Oke, mari kita bedah. Buktinya tuh udah jelas banget loh. Nggak cuma soal bentrokan militer langsung di Yaman, tapi juga sampai ke perang sindiran yang sengit di media sosial. Nah, yang bikin ini semua jadi aneh dan mengejutkan adalah, coba bayangin, 10 tahun yang lalu, dua negara ini tuh sekutu paling dekat. Sahabatan banget lah. Hubungan mereka itu dibangun di atas ikatan pribadi antara pemimpin-pemimpinnya. Hubungannya itu klasik banget, mentor dan anak didik. Kita punya Muhammad bin Zaid atau MBZ dari UEA yang senior. Dia seolah jadi mentor buat Muhammad bin Salman, MBS dari Arab Saudi yang lebih mudah, ambisius, dan ya nekat. MBZ inilah yang bantu MBS naik ke puncak kekuasaan di tahun 2015. Dan aliansi mereka ini benar-benar jalan loh. Mereka punya musuh yang sama, Iran dan kelompok Islam politik. Jadi ya, mereka kompak banget. Mulai dari intervensi bareng di Yaman tahun 2015, sampai sama-sama memblokade tetangga mereka, Qatar, di tahun 2017. Pokoknya kebijakan luar negeri mereka tuh agresif dan selalu terkoordinasi. Tapi, namanya juga politik, semua bisa berubah. Sekitar tahun 2018, persahabatan ini mulai retak. Jalan mereka mulai terpisah. Dan anehnya, pemicunya adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Jadi ceritanya gini, semua kebijakan agresif Arab Saudi itu ternyata jadi bumerang. Perang di Yaman malah jadi kubangan lumpur yang mahal dan bikin citra mereka jelek banget. Terus, kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi itu bikin MBS dicap paria di mata dunia. Dan yang paling parah, semua kekacauan ini bikin investor asing kabur. Padahal, investasi itu penting banget buat proyek ambisius MBS, visi 2030. Nah, inilah titik baliknya. Arab Saudi terpaksa banting setir 180 derajat. Kalau dulu agresif, sekarang mereka jadi super pragmatis, fokus cari stabilitas. Musuh-musuh lama kayak Iran, Qatar, Turki, semua dirangkul lagi. Anehnya di saat yang sama, UEA malah makin gaspol dengan strategi asertifnya. Jadi benar-benar kebalikan. Dan dari perbedaan strategi inilah, muncul medan pertempuran baru. Mantan sahabat karib sekarang jadi rival sengit yang saling sikut. Lihat aja polanya. Jelas banget kan perbedaannya, di Sudan Arab Saudi dukung pemerintah militer, UEA malah dukung pemberontak. Di Yaman juga gitu, Saudi dukung pemerintah persatuan, UEA dukung kelompok separatis di selatan. Intinya, Saudi mau stabilitas, UEA seringkali justru bermain api dengan mendukung kelompok pemecah belah demi pengaruh mereka sendiri. Jadi, kalau kita kupas lebih dalam, ini sebetulnya adalah perang dingin ekonomi. Proyek visi 2030-nya Arab Saudi itu pada dasarnya adalah tantangan langsung ke UEA. Selama ini kan UEA yang jadi rajanya pariwisata, keuangan, dan logistik di kawasan itu. Sekarang, Saudi mau merebut takhta itu. Dan bagi Arab Saudi, ini bukan sekedar persaingan biasa, ini pertarungan hidup mati. Coba lihat datanya. Ketergantungan mereka ke minyak itu masih hampir 50%, jauh lebih besar dari UEA. Artinya, mereka harus kerja ekstra keras buat diversifikasi ekonomi. Dan sialnya, UEA, mantan sekutu mereka, sekarang malah jadi penghalang terbesar di jalan itu. Nggak cuma di ekonomi konvensional loh, persaingan mereka juga udah merambah ke arena masa depan, kecerdasan buatan atau AI. Kenapa? Karena keduanya tahu siapa yang menguasai AI, dia yang akan menguasai masa depan. Makanya mereka mati-matian berebut teknologi dan restu dari Amerika Serikat. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal jaminan keamanan jangka panjang. Tapi mungkin perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah soal Israel. UEA kan sudah berani ambil langkah normalisasi hubungan. Nah, MBS di Arab Saudi sebenarnya juga pengen ke arah sana. Tapi, lihat saja dukungan publiknya. Setelah kejadian 7 Oktober, angkanya anjlok drastis. Jadi secara politik, hampir mustahil bagi MBS untuk melakukan hal yang sama sekarang. Jadi, apa akibat dari semua ini? Sederhana. Persaingan mereka ini lagi menggambar ulang peta geopolitik seluruh kawasan dan menciptakan dua kubu yang jelas-jelas saling berlawanan.
Kita sekarang punya dua blok yang kelihatan banget. Di satu sisi ada blok yang dipimpin Arab Saudi, bareng Pakistan, Turki, Qatar, Mesir. Mereka ini cenderung pro-stabilitas dan mendukung pemerintah yang ada. Nah, di sisi lain ada blok pimpinan UEA dan Israel. Isinya ada Bahrain, Maroko, bahkan sampai India dan Yunani. Blok ini seringkali lebih disruptif, gak ragu mendukung kelompok separatis. Dan negara-negara kayak Yaman, Sudan, dan Somalia, ya mereka kejepit di tengah-tengah. Dan ini semua tentu saja bikin pusing Amerika Serikat. Permainannya berubah total. Selama puluhan tahun, tantangan utama AS di Timur Tengah itu cuma satu, membendung Iran. Sekarang, tantangannya jauh lebih rumit. Tantangan barunya adalah bagaimana cara mengelola persaingan antara dua sekutu terpentingnya sendiri. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar yang mungkin akan menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk tahun-tahun mendatang. Dengan dua sahabatnya kini saling sikut, apakah AS pada akhirnya akan dipaksa untuk memilih salah satu?